Ya, kita lihat progresnya Volten luar biasa. Ya, pergerakannya Bapak Ibu juga sangat luar biasa. Kita kepingin menyeragamkan bahasa. Karena kita lihat teman-teman sudah mulai aktivitasnya mulai cukup banyak. Ya, presentasi mulai banyak dilakukan di mana-mana dan banyak sekali. Ya, dan ternyata juga menghasilkan cukup banyak aplikasi, bahkan omset juga sudah mulai sangat kelihatan. Ya, nah kita akan coba samakan bahasa. Ya, samakan bahasanya begini. Apa kira-kira yang harus dimiliki seorang agen baru ketika dia habis join sama Volten? Tentunya yang selama ini terjadi kan Bapak Ibu sudah lakukan pekerjaan ini, kenalkan ke banyak orang, prospek gitu ya, dan beberapa sudah mulai bergabung menjadi tim Bapak Ibu. Nah, ternyata banyak sekali dari teman-teman yang bertanya, terus habis itu langkahnya bagaimana? Ya, sering nggak nih Bapak Ibu ditanyakan, timnya bertanya kepada Bapak Ibu, Pak, ini Bu, gitu, saya udah join nih, terus saya harus gimana ya, gitu. Ya, ini kan cukup cukup apa, cukup banyak yang bertanya. Saya percaya Bapak Ibu punya banyak jawaban dan jawabannya bagus-bagus. Kalau kita nggak seragamkan bahasanya, kadang-kadang agen kita itu bingung mau yang mana ya gitu. Nah, coba malam hari ini kita seragamkan bahasanya supaya apa? Supaya pergerakan atau pertumbuhan bisnisnya Bapak Ibu itu kita punya satu bahasa yang cukup seragam. Yang nantinya akan apa? Kita karena dengan seragamnya ini otomatis duplikasi akan jauh lebih mudah. Salah satu yang mau kita bahas adalah apa kira-kira yang harus dilakukan atau langkah sederhana yang harus dilakukan ketika kita sudah mulai join Volten dan kita kepengen serius jalankan Volten. Ya, nah gambaran sederhananya begini Bapak Ibu. Selama ini ke beberapa teman yang ketemu dengan kita, termasuk yang ketemu dengan leader-leader Anda, biasanya kan tanya begini dulu. Pak, Bu, kira-kira join Volten, contoh kita kan punya goals ya, atau target atau apa yang mau dicapai di bulan-bulan mendatang. Join Volten fungsinya buat apa? Nah, ada beberapa yang kepengen untuk punya rumah, punya mobil, itu sangat bagus ya. Itu sangat bagus. Tapi kita buat yang terpendek dulu. Kita ada goals jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nanti suatu kali kita akan bahas lebih dalam nih tentang ini. Tapi saya akan kasih gambaran yang paling sederhana nih. Coba bayangkan ketika Bapak Ibu sudah mulai join Volten, anggap saja ini semuanya baru join nih. Ya, anggap saja termasuk saya. Ya, anggap saja baru join. Kita baru join Volten, terus apa yang kita cari? Nah, salah satunya yang perlu kita perjelas adalah bulan ini, bulan Maret, kita punya goals angkanya berapa? Ya, pertama angka secara rupiahnya dulu. Ya, rupiahnya dulu berapa? Yang menurut Bapak Ibu atau menurut saya ini menarik. Ya. Nah, ini bisa berbeda-beda setiap orang. Ya, tapi rata-rata ketika yang pengalaman dari selama ini kita ketemu, angka 5 juta itu sudah cukup menarik. Ya. Nah, oke, sementara kita ambil angka di 5 juta. Dan ini bisa terjadi macam-macam ya. Kalau Bapak Ibu ternyata contoh misalnya di apa di Kendari 5 juta kurang menarik, yang menarik angka 10 juta, ya 10 juta, nggak masalah. Ya. Atau beberapa kalau 5 juta kebanyakan Pak, saya 3 juta aja. Boleh. Boleh. Tapi yang jelas tentukan dulu goals-nya. Jadi satu, tentukan goal-nya. Tentukan goals-nya. Contoh misalnya ya, misal bulan ini 5 juta. Ya, ini contoh sederhana. Terus yang kedua, setelah Bapak Ibu tentukan goals-nya, paling bagus goals-nya ditulis supaya lebih jelas ya. Nah, habis kita tentukan goals-nya, apa yang kita lakukan? Mulai nih, kita targetkan kita mau kenalkan ke siapa saja. Berarti Bapak Ibu harus segera namanya menulis, ingat ya, menulis daftar nama. Nah, nanti ada materi khusus yang kita akan bahas tentang bagaimana menuliskan daftar nama. Tapi secara sederhana kita akan ingatkan ke Bapak Ibu bahwa daftar nama ini yang bagus adalah ditulis. Ditulis di kertas saja atau di buku. Itu lebih baik daripada Bapak Ibu nulisnya di handphone atau mengandalkan phone book atau daftar nama yang ada di handphone. Ya, tulis daftar nama. Tulisnya berapa? Kalau kita sarankan minimal di awal adalah 100 nama. Ya, menulis daftar nama 100 nama. Nah, setelah kita menuliskan daftar nama 100 nama, terus diapain? Nah, ada beberapa trik yang sederhana. Baik, Bapak Ibu kan sudah jadi agen nih. Nah, begitu sudah jadi agen, berarti Bapak Ibu sudah
A, B, C, D gitu ya. A ada produk. Berarti Bapak Ibu sudah punya produk. Minimal ambil 2 box kopi. Berarti kalau 2 box kopi itu isinya 40 saset. Ya, nah kalau mau bagus lagi 2 box kopi dan 1 box susu. Isinya 15. Nah, untuk apa? Berarti ada minimal kalau 2 box kopi aja, ada 40 daftar nama yang Bapak Ibu sudah pilah dari 100 daftar nama itu. Kalau lebih bagus ya. Tapi minimal 100. Pilah saja. Terus yang ini nih, si A, si B, si C, si D gitu. Namanya Pak Budi, Mas Bagus, siapa, macam-macam nama di situ, Dewi dan sebagainya. Nah, itu yang akan jadi funneling atau jadi targetnya Bapak Ibu untuk orang yang akan dikenalkan. Ya, supaya jelas. Ceritanya kalau kita ngomong strategi, itu strateginya jelas. Kita mau buat agenda untuk mengenalkan ke siapa. Jadi, sebenarnya ini sudah mulai ke arah kalau kita tulis namanya ketiga adalah agenda. Agenda kerja. Ya, karena namanya pekerjaan itu nggak bisa kalau nggak kita agendakan. Nah, saya yakin dan percaya beberapa Bapak Ibu punya sebuah kesibukan-kesibukan tertentu. Ada yang masih kerja di kantor, ada yang punya toko, ada yang punya usaha, wirausaha dan sebagainya. Cukup banyak yang punya kesibukan yang lain. Nggak apa-apa. Yang penting kita atur jam kerjanya. Nah, banyak orang ternyata nggak bisa atau kesulitan jalankan karena ternyata tidak bisa mengatur waktunya. Kapan untuk jalankan bisnis ini. Ya, jadi silahkan tentukan dalam 1 minggu itu setiap hari itu Bapak Ibu mau luangkan berapa jam untuk kerjakan Volten. Ya, dan di agenda kerja ini Bapak Ibu bisa ada pilihannya. Ya, Bapak Ibu mau lakukan offline atau online. Ya, atau offline dan online gitu ya. Atau offline dan online. Maksudnya begini, kalau online salah satunya Bapak Ibu bisa lakukan, kita punya untuk yang online ya, tiap Selasa malam seperti besok malam, setiap Selasa malam jam 20.00 WIB ya. Nah, jam 8 malam waktu Indonesia Barat, kita punya yang namanya VVSS atau Volten Virtual Success Seminar. Acara presentasi. Nah, presentasi ini memudahkan Bapak Ibu untuk undang saja mereka ke dalam presentasi Zoom grup yang dibuat. Nah, ini kurang lebih acaranya 1 jam. Nah, ini benar contoh seperti besok malam. Ini optimalkan untuk undang orang sebanyak-banyaknya. Kalau bisa 100 nama itu diundang 100 sekali undang nggak apa-apa. Nah, ya, agenda kerja offline dan online. Online juga bisa, Bapak Ibu, sekarang kita punya yang namanya handphone. Nah, handphone ini bisa kita gunakan untuk apa? Lakukan presentasi menggunakan WA, HP, atau video call. Ya. Nah, itu kalau online. Nah, kalau offline berarti akan menggunakan ini, sampel ini, produk ini. Nah, baru kita atur. Nah, sekarang bagaimana untuk offline? Langkah keempat, setelah tentukan agenda kerja, kita buat yang namanya mengundang atau buat janji ketemu. Ya, jadi undang untuk ketemuan atau buat janji untuk ketemuan. Bisa di mana saja. Bisa di rumah Anda, bisa di suatu tempat ataupun di suatu tempat yang lain. Ya, ini untuk offline. Nah, cuman ketika Bapak Ibu mengundang mereka sudah bawa sampel produk, itu akan sangat berbeda. Jadi jelas produk ini larinya kemana. Gitu ya. Ini contoh, ini produk ini larinya kemana. Gitu ya. Baik. Nah, terus kalau sudah kita ngundang atau buat janji ketemu, nah yang berikutnya dilakukan adalah 5 adalah presentasi. Ya, bahkan di YouTube kita yang Volten Gatotkaca kemarin kita sudah kasih contoh bagaimana untuk mempresentasikan Volten ini. Ya, termasuk tips dan triksnya juga ada di situ. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat saja video tersebut. Ya, dan nanti ada juga contoh video presentasi 15 menit sudah bisa presentasi.
Nah, ini paling bagus presentasi ini. Nah, saya ketika ngomong presentasi ini begini. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang baru join, yang masih belum pede nih untuk melakukan presentasi, boleh ajak atau libatkan upline Anda. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika Bapak Ibu ngajak upline Anda untuk presentasi, apa yang perlu diperhatikan? Satu, persiapkan alat untuk presentasi. Nah, bisa jadi seperti ini, ya. Bisa jadi seperti ini, maaf seperti ini. Terus Bapak Ibu bisa gunakan alat-alat yang lain. Tapi yang jelas kalau presentasi, usahakan selalu bawa senjata. Senjatanya minimalnya buku. Ya, minimalnya buku. Lalu juga jangan lupa Bapak Ibu perlu membawa yang namanya sampel produk. Nah, sekarang nih saya kasih contoh. Kalau misalnya Bapak Ibu presentasinya ngajak upline, ya, ngajak upline. Sikap bagaimana yang harus kita lakukan supaya goalsnya kan supaya join tuh orangnya, supaya orangnya tertarik tuh. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngajak upline untuk nemenin presentasi, usahakan begini. Contoh nih, misalnya saya ngajak Pak Andang untuk presentasi. Nah, apa yang kira-kira saya lakukan? Ketika saya datang ke rumahnya, saya akan buka omongan kurang lebih begini. Ya Bu, selamat siang. Ya Bu, lama nggak ketemu nih ya. Ya, saya David. Nah, ini beruntung sekali Bu, pada siang hari ini saya ngajak ini senior saya gitu, namanya Pak Andang Priyadi. Nah, beliau ini punya sebuah bisnis yang sekarang kerjasama dengan saya. Nah, ini beliau sudah sukses di bisnis tersebut. Atau kalau Bapak Ibu misalnya ngomongnya nggak terlalu yang tinggi, bisa jadi, Pak, ini beruntung sekali nih, beliau datang ke sini khusus nemenin kita untuk ketemu dengan Bapak, karena beliau ingin menceritakan ada kabar baik nih. Nah, beliau ini ahli di bidang tersebut. Gitu. Nah, kalau sudah ternyata upline kita sudah ngomong atau sudah presentasi, apa yang kita lakukan? Nah, ini jadi kunci salah satunya. Kalau saya ngajak Pak Andang ketika presentasi, duduk bareng di situ. Nah, ketika Pak Andang sudah mulai ngomong, kita sudah jadi jembatan untuk menjembatkan antara prospek dan upline kita. Sudah, yang saya lakukan adalah saya diam saja. Kalau perlu saya akan mengeluarkan kertas untuk saya ikut nyatet-nyatet. Ya, saya benar coba perhatikan, saya ikut nyatet-nyatet. Nah, supaya apa? Karena kita lihat ada beberapa orang yang ketika ngajak upline-nya presentasi, ketika upline-nya presentasi malah ditinggal pergi. Ya, kadang ada yang malah dikeluar. Mungkin entah dia main handphone, atau dia mungkin malah rokok-rokokan, atau malah telepon orang lain gitu ya. Jadi usahakan Bapak Ibu, kalau sampai memang Bapak Ibu ngajak upline untuk presentasi, kita sendiri harus memberikan apresiasi yang bagus terhadap upline kita tersebut. Supaya orang lain juga melihat bahwa upline kita ini orang yang orang yang sangat berharga ya. Jadi harus diapresiasi gitu. Nah, ini salah satu, ini saya juga habis buat nih katalog produk ya, kayak gini cukup bagus juga. Ini bisa untuk bawa kalau kita pas presentasi ya. Nah, habis presentasi, nah ini salah satu kuncinya ketika presentasi Bapak Ibu, presentasi yang berhasil adalah ketika kita sampai ke tempat orang itu dan ketemu orang itu sebetulnya sudah berhasil. Ya. Jadi setelah presentasi di video ada khusus cerita tentang presentasi, yang kita lakukan berikutnya adalah follow up atau yang namanya melakukan tindak lanjut. Ini penting sekali. Bahkan boleh dibilang yang salah satu yang paling penting daripada presentasi adalah follow up. Kalau ternyata kita presentasinya kurang bagus, nggak apa-apa. Yang penting kita follow up orang tersebut. Ya, kalau saya kadang pakai prinsip nggak mau rugi. Kita sudah keluar sampel produk, ya masa nggak dapat apa-apa, gitu. Nah, jadi ke Bapak Ibu, ketika sudah lakukan presentasi, lakukan yang namanya follow up, tindak lanjut. Bahasa sederhana ketika kita ngomong tindak lanjut adalah begini. Pak, kemarin kan sudah ikut acara Polten. Nah, kira-kira apa yang menarik? Ingat, kuncinya adalah apa yang menarik. Ketika kita nanya apa yang menarik, dia akan kepancing untuk jawab hal yang menarik. Tapi kalau kita nanyanya, gimana Pak kemarin penawarannya? Nah, itu bisa jawabannya bisa sampai kemana-mana. Ya, tanya apa yang menarik. Dari situ nanti akan yang kita lakukan berikutnya adalah handling objection atau menangani
keberatan. Keberatan prospek. Nah, ini nanti kita akan buat satu Zoom khusus untuk menjawab ini. Keberatan-keberatan yang dihadapi prospek yang kita jawabnya harus bagaimana. Ya, biasanya paling banyak keberatannya paling banyak adalah soal uang. Ya, tapi biasanya uang itu akan teratasi kalau mereka tahu nih penawarannya sebaik apa. Ya. Nah, ini nanti ada sesi khusus untuk kita bahas tentang handling objection. Nah, ini ngomong hal yang langkah-langkah sederhana yang perlu kita lakukan atau kita duplikasikan kepada jaringan kita. Ya, ini adalah langkah sederhananya. Ini saya tulis langkah sederhana. Oke. Nah, yang berikutnya adalah bagi Bapak Ibu yang sekarang sudah jadi agen. Ya, yang sudah jadi agen Volten itu bagaimana meningkatkan kemampuannya Bapak Ibu ketika sudah jadi agen Volten, ya. Jadi meningkatkan kualitas, ya, kualitas sebagai agen supaya sukses besar. Nah, ini kita ngomong awalnya dulu saja. Awalnya dulu saja. Nah, awalnya bagaimana? Satu, Bapak Ibu perlu ingat ketika Bapak Ibu join di sebuah usaha, ya, di sebuah usaha, di sebuah perusahaan atau di sekolah, ya. Nah, ini beberapa anak-anak sekolah kan ada yang namanya ospek atau orientasi siswa, pengenalan terhadap sekolah tersebut. Sama, ketika kita kenal Volten, kita harus punya orientasi terhadap Volten. Kita harus mengetahui garis besarnya Volten ini seperti apa. Jangan sampai nanti kita join Volten tapi cuma tahu sedikit-sedikit. Makanya kalau tahu sedikit-sedikit, kita jadi pengetahuannya nggak bisa lihat Volten secara garis besar ataupun menjadi ahli. Nah, gambaran sederhananya bagaimana untuk meningkatkan kualitas kita sebagai agen Volten. Satu, yang perlu dilakukan adalah kita sudah punya namanya YouTube Volten Heroes. Nah, ini gunakan YouTube ini supaya Bapak Ibu bisa pelajari nih materi apa saja untuk orientasi atau untuk pengetahuan dasar. Nah, di Volten Heroes itu yang sekarang ada 5 video. Ya, video pertama yang Bapak Ibu perlu tonton adalah presentasi Volten. Lalu ketik saja tuh di yang gambar search ini Volten Heroes. Nah, nanti ketika diklik Volten Heroes akan masuk ke sini. Buka nih, ya. Ini Volten Heroes, jangan lupa di-subscribe. Terus ini. Nah, video pertama Bapak Ibu yang perlu tonton adalah ini, presentasi bisnis Volten. Ini video pertama. Ya, presentasi bisnis Volten. The best morning routine. Ya. Lalu yang kedua, setelah presentasi bisnis Volten, ini adalah gambaran bisnis Volten presentasi standarnya seperti apa. Nah, habis itu Bapak Ibu silahkan tonton video yang kedua. Bagaimana memulai bisnis Volten. Ya, yang ini, video ini. Ya, ini ada pembicaranya Pak Dr. Fadli. Itu kita bahkan ya. Bisa. Nah, terus Bapak Ibu setelah itu ya, itu kan 1 hari. Hari kedua tonton ini 4 chassis Volten dan 4 pilar kekuatan bisnis Volten. Ya, ini bisa dilihat untuk 4 chassis ini ya Pak Nova Nurmanto. Volten ini sebuah kendaraan dengan capacity engine yang besar dan terbukti melahirkan banyak bagus sekali ya. Kalau bagus sekali, dan satu lagi yang 4 pilar ini. Untuk bisa pertama masuk ke dalam logika berpikir Anda. Ya, jadi ini bagus sekali ya. Ini supaya Bapak Ibu orang tidak bisa sulit memahami lebih dalam Volten ini bagaimana. Nah, terus video yang kelima, setelah ini anggap aja hari kedua, 2 video ini, hari ketiga adalah ini. Strategi memaksimalkan bonus Anda. Ya. Malam hari ini Pak Andang Priyadi yang cerita bagus sekali ya. Itu. Ini strateginya bagaimana? Ini, bisa jadi inilah jawabannya. Baik, nah kurang lebih itu 5 video yang wajib tonton ketika Bapak Ibu sudah jadi agen Volten. Nah, bagi yang belum nonton, tonton dulu. Karena setelah Anda nonton, Bapak Ibu bisa promosikan nih. Gini loh caranya ketika agen baru join dan dia mau jalan, langsung pertama nih
dikasih channel YouTube ini, terus tonton dua video di awal, yaitu presentasi bisnis Volten dan ini bagaimana memulai bisnis Volten. Hari kedua, tonton yang ini 4 chassis Volten dan 4 pilar kekuatan bisnis Volten. Nah, terus hari ketiga, tonton strategi memaksimalkan bonus Anda di Volten. Dan rencana nanti kita akan tambahkan beberapa video yang lain. Tapi minimal 5 video ini sudah bisa memberikan gambaran Bapak Ibu harus bagaimana dan seperti apa tuh sebetulnya Volten itu. Videonya ada 5 ya. Ada 5. Oke. Nah, saya langsung ke langkah kedua. Setelah Bapak Ibu dengarkan 5 video tersebut, ya, langkah kedua adalah ya ini tingkatkan kemampuan presentasi. Ya, karena salah satu kuncinya adalah ketika Bapak Ibu mau jalankan Volten ini, yang penting bisa cerita. Yang penting bisa cerita. Makanya sekali lagi, Bapak Ibu silahkan pelajari ya yang ada di flip chart ataupun kita sudah punya katalog produk ya. Dan kalau misalnya memang punya brosur, miliki brosur. Ya, miliki brosur juga untuk kita tinggalkan ketika kita sudah presentasi. Tapi yang paling penting untuk bagaimana meningkatkan kemampuan presentasi, cara paling sederhana adalah Bapak Ibu rekam sendiri nih. Ya, pakai HP, direkam sendiri ketika Bapak Ibu coba presentasi. Ya, nah, dengan begitu Bapak Ibu bisa nilai nih, mana yang perlu diperbaiki, mana yang sudah bagus. Nah, makanya sampai kita buatkan satu video khusus itu yang 15 menit itu, minimalnya Bapak Ibu mungkin bisa lebih bagus daripada itu, tapi minimalnya itu jadikan patokan bahwa oh kurang lebih presentasi bisa seperti itu. Walaupun nanti pakai bahasanya Bapak Ibu sendiri. Ya, jadi kalau saya kan cenderung cempreng nih suaranya. Ya, jadi bisa seperti ini, tapi ada yang mungkin punya bawaan orangnya lebih berwibawa ketika cerita. Ya, ada yang orang ternyata beda gayanya. Silahkan ya. Jadi yang penting adalah tingkatkan kemampuan untuk presentasi. Ketiga, setelah kemampuan presentasi, ini yang sangat penting sekali. Tingkatkan kemampuan follow up ya atau tindak lanjut. Jadi follow up ini menjadi salah satu kunci utama supaya Bapak Ibu bisa jalankan Volten ini. Ya, nah salah satunya adalah banyak sekali saya temukan beberapa orang kepinginnya memang begitu presentasi orangnya langsung join. Ya, kepinginnya begitu. Tapi ternyata pada kenyataannya kadang kita menemukan orang-orang hebat adalah ketika kita melakukan follow up, tindak lanjut ya berikutnya. Dan follow up ini mungkin bisa jadi tidak hanya satu kali. Ya, bisa jadi follow up-nya besok sekali. Terus besoknya lagi atau 2 hari kemudian gitu. Ya, dan follow up bisa jadi juga lewat WA, bisa jadi lewat telepon, tapi disarankan kalau bisa memang untuk lewat telepon atau ketemu. Ya, supaya apa? Follow up itu hanya kita nanyakan nih, Bapak Ibu yang menarik apa? Tapi kalau dia punya satu keberatan-keberatan tertentu, kita bisa bilang, kalau misalnya Bapak Ibu dia bilang gini, tapi saya kendalanya uang Mas gitu. Nah, kita tanya, kalau misalnya Pak, Bapak ini secara keuangan sekarang mampu, berarti Bapak mau join nggak ambil kesempatan bisnis bagus ini nggak? Nah, bisa begitu. Ya, jadi follow up ini intinya adalah menjawab keberatannya dari prospek kita. Bisa jadi dia sedang jalankan bisnis yang lain. Ya, nah makanya salah satunya ketika follow up ini, Bapak Ibu juga nanti perlu pahami 5P-nya. Saya akan bahas sedikit yang satu, yang itu yang ada purpose atau tujuan. Purpose ya, purpose tujuan. Terus people, terus ada produk ya, plan, dan yang terakhir potensial. Ya, ini saya nggak akan jelaskan. Nanti ada satu video sendiri yang Bapak Ibu bisa pelajari. Nah, setelah Bapak Ibu mulai bisa tingkatkan kemampuan follow up ini, otomatis Bapak Ibu akan semakin pede melakukan closing. Ya, melakukan closing. Nah, kalau sudah begini, Bapak Ibu, kita kan punya tim. Ya, Bapak Ibu punya upline, punya tim. Itu adalah orang-orang yang siap bekerja sama dengan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memang serius jalankan bisnis ini, kita lebih serius. Ya, kita lebih serius daripada itu. Makanya
jangan sungkan untuk dalam tanda kutip ngerepotin kita. Ya, Bapak Ibu punya upline-upline yang luar biasa di sini ya. Ya, nah, Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi. Karena salah satunya kita jalankan bisnis ini, mau jalankan bisnis apapun, kita perlu yang namanya konsultan. Ya, nah jadi ketika Anda punya kabar baik, ceritakan. Ketika punya satu permasalahan yang harus didiskusikan, ceritakan. Tapi jangan ngeluh di grup. Ya, jadi kalau memang ada permasalahan, langsung japri saja upline-nya. Ini saya ada seperti ini, kira-kira solusinya bagaimana? Ya, dengan begitu nanti upline-nya akan coba nih kasih solusi-solusi yang akan memberikan jalan supaya bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Nah, mungkin ini sedikit yang bisa kita bagikan, khususnya tentang materi dasar. Ya, kita bilang ini materi dasar yang akan kita pakai dan akan Bapak Ibu pakai terus-menerus untuk jalankan Volten. Ya, karena kalau materi dasar ini dikuasai, berikutnya nanti kita akan belajar mulai ke materi-materi yang menengah ataupun materi yang tingkatnya lebih tinggi lagi. Ketika Bapak Ibu sudah mulai punya grupnya, sekarang mungkin baru puluhan. Sebentar lagi akan jadi ratusan. Sebentar lagi ribuan. Bisa lagi sebentar lagi ratusan ribu. Nah, bayangkan ketika Bapak Ibu sudah punya jaringan yang cukup besar seperti itu, dan Bapak Ibu sudah dibekali dengan pengetahuan dasar yang sangat baik, duplikasi akan terjadi luar biasa. Ya, dan ada beberapa kabar baik yang sebentar lagi juga akan datang kepada kita semua. Bagaimana caranya supaya follow up menjadi efektif dan closing. Kadangkala sekali follow up, prospekan masih ragu-ragu dan belum memutuskan join. Terus apa yang harus dilakukan? Nah, ini bagus sekali ya. Banyak sekali kejadiannya adalah kalau orang sekali follow up atau sekali presentasi orangnya join, itu saya bahasanya beruntung. Karena biasanya ada beberapa yang harus kita, ketika orang sampai join saja, itu kadang kita lakukan 2-3 kali, bahkan mungkin lebih dari 3 kali follow up. Tapi kalau misalnya ternyata bisa di follow up sekali dan join, itu sangat bagus. Tapi ingat Bapak Ibu bahwa ketika kita lakukan presentasi atau follow up, itu tidak hanya sekali. Makanya kalau bahasanya gini, presentasinya sekali, follow up-nya berkali-kali. Ya, berkali-kali. Di follow up itu kita nggak usah ngomong terlalu banyak, tujuannya hanya menjawab keberatannya dia apa. Makanya biasanya pertanyaan yang menarik, kita tanya gini, Pak, Bu, apa yang menarik dari presentasi kemarin? Nah, habis itu biasanya dia akan jawab, terus dia akan muncul tuh keberatannya. Ya, misalnya keberatannya soal apa gitu. Atau dia punya pertanyaan tentang marketing plan-nya atau tentang produknya. Manfaatnya apa? Nah, gitu-gitu. Ya, jadi itu kesempatan follow up adalah untuk menjawab keberatannya dia. Kenapa kok dia belum ngambil keputusan untuk menjadi bagian dari tim yang akan bekerja sama dengan kita. Jadi Bapak Ibu, follow up itu kunci yang luar biasa bagus yang harus kita pegang. Ya, jadi jangan takut lakukan follow up. Karena kita ketemu beberapa orang itu takut follow up. Takutnya apa? Kalau nggak join gimana? Kalau nggak join ya nggak apa-apa. Tapi yang penting justru kita lakukan follow up itu karena kita bertanggung jawab, kita sudah menceritakan kesempatan ini kepada orang tersebut. Masalah nantinya orang tersebut ngambil keputusan mau join atau tidak, itu nggak masalah. Tapi yang paling penting kita bertanggung jawab nih. Karena kita sudah cerita, maka kita harus tanggung jawab follow up. Terus bagaimana cara membuat daftar nama yang baik dan mudah? Ya, ini cukup banyak sih ya teknisnya, tapi mungkin kita akan buat nanti di kesempatan yang lain. Supaya kita bisa bahas benar-benar satu sesi, kita bahas khusus tentang daftar nama. Berikutnya nanti kita akan bahas khusus tentang follow up ya. Kemarin kita udah bahas tentang presentasi. Nanti kita juga akan bahas khusus tentang marketing plan ya, tanya jawab. Ya, sebisa mungkin nanti kita akan lakukan tiap minggu kita buat pertemuan seperti ini. Dan Bapak Ibu silahkan siapkan pertanyaannya yang Bapak Ibu belum paham. Yang sudah paham, siapkan untuk menjawab mitra Anda yang bertanya kepada Bapak Ibu. Banget. Ya, ini orang yang benar-benar memberikan inspirasi bagaimana membuat Volten ini menjadi sebuah peluang bisnis yang sangat menarik dan sangat bagus. Dan ternyata betul Bapak Ibu selama 4 bulan ini terjadi progres yang luar biasa.
growing-nya sangat besar. Sangat besar. Dari omset yang kecil sekarang sudah sampai miliaran. Ya, dari 4 bulan, baru jalan 4 bulan. Kita nggak bisa bayangkan kalau ini sudah jalannya 4 tahun. Ya, seperti apa? Dan kita sangat beruntung kita punya beliau, ya, tim yang sangat bisa diandalkan. Dan malam hari ini kita beruntung sekali, walaupun dadakan juga, kita kontak beliau, Pak, mau nggak kalau ke tempat kita sebentar? Dan beliau tanpa panjang lebar langsung jawab, yes, nggak apa-apa Mas. Ya, dan